Baik, selamat siang, semangat pagi. Bapak Ibu, teman-teman, mama, bapak, kakak-kakak, semua, dimanapun berada, boleh eh kita coba cek nih. Ini kalau saya lihat soalnya banyak dari yang mau mere nih. Dan Flores nih, ada dari Kupang, dari Bajawa, Lembata. Boleh? Siapa lagi? Boleh di kolom chat di sapa-sapa asal kotanya dari mana semua supaya kita bisa lihat nih seberapa besar orang-orang yang hari ini hadir. Wah, dari Ngawi, Dokter Wuli luar biasa. Ya, sip. Anak muda harus selalu top. Mantap, Dokter Wuli. Dari Solo, Pak Marwanto. Jatimakmur, Bekasi, Banten, Lembata, Bu Katrin dari Kupang. Wah, sepertinya lagi di kafe nih. Kalau yang ke Kupang harus wajib main ke Jao Cafe. Oke, baik. Bagi Panda luar biasa. Ini saya bicara apakah cukup terdengar? Karena saya kalau melihat di video agak sedikit terputus. Apakah suaranya cukup jelas? Cukup jelas. Oke, baik kalau begitu. Jelas, baik. Cukup jelas. Jelas. Siap. Berarti segera saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih pertama-tama sudah hadir Bapak, Mama semua, kakak dan juga rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia yang sudah menginginkan atau menyempatkan waktunya untuk bisa datang hari ini mendengarkan training ya, tapi mungkin training ini lebih mengarah kepada sharing saja cerita begitu. Jadi pengalaman yang saya lakukan bersama dengan tim di Maumere selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan di Maumere ini, bagaimana pengalamannya dan mengapa kok bisa sih sampai tim di Maumere hari ini luar biasa sekali pencapaiannya dan masih akan terus bertambah lagi untuk peraihan dan penghargaannya di bulan-bulan yang mendatang. Nah, apa sih rahasianya atau pengalamannya? Nanti kita juga akan dengar sharing-sharing dari mitra-mitra For Life, saudara-saudara kita di Maumere nih. Jadi nanti saya akan panggil beberapa nama, saya akan tanya kepada mereka-mereka juga bahwa pengalaman selama di For Life dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari sharing atau training ini adalah untuk memberikan semangat, memberikan inspirasi dan motivasi, juga mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa dicuri dengan ikhlas gitu ya. Jadi dicurinya legal gitu. Memang harus wajib dicuri supaya untuk tim teman-teman yang lain juga di daerah lain di Indonesia ini juga bisa bertumbuh begitu. Nah, mudah-mudahan setelah seminar ini timnya masing-masing bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi, dapat penghargaan-penghargaan juga target-target yang memang ingin diraih juga bisa tercapai begitu. Oke. Nah, seperti biasa, Success School 131 ini merupakan sebuah acara atau sebuah kegiatan yang selalu tiap hari Sabtu siang begitu, merupakan program rutin dari Timbon Internasional yang merupakan support system kita semua di For Life ini. Support system yang mendukung, yang membantu kita untuk bisa memudahkan kita menjalankan bisnis For Life begitu. Dan 131 ini merupakan salah satu dari sekian banyak program-program yang diselenggarakan oleh Timbon. Seperti misalnya kita ada seminar-seminar pada satu seminggu itu 3 kali, mungkin juga ada pertemuan itu yang online, mungkin ada juga pertemuan yang offline-nya. Nah, itu semua bentuk support dari Timbon Internasional untuk memberikan jalan gitu atau koridor bagi teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan di For Life ini bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Nah, untuk khusus hari ini
temanya memang kita ingin mendengarkan cerita pengalaman bisnis dari kota Maumere, begitu ya. Tempat saya saat ini juga masih berada di Maumere. Oke. Ini saya mau sedikit membagikan cerita dulu ya, pengalaman-pengalaman. Wah, Mas Orman di Maumere enak ya, begitu. Ada lihat lihat foto mungkin saya jalan-jalan atau saya ke mana begitu. Iya, itu bagian yang enaknya. Nah, bagian yang nggak enaknya kadang nggak saya posting kan begitu. Nah, ini saya mau cerita ya, bagian-bagian tidak enaknya. Ini yang di paling kanan, foto paling kanan itu yang pakai helm ada lumpur, itu adalah Ibu Lut Winawe ya. Kita ke ND waktu itu, dan di tengah jalan malam-malam kurang lebih jam berapa? Jam 10 atau setengah 11 malam, karena sorenya sempat turun hujan, akhirnya jalan longsor dan mau tidak mau akhirnya bukan mau tidak mau ya, ya tidak mau sebenarnya, tapi akhirnya harus jatuh dari motor sebelah ke sebelah kiri begitu, langsung kena semua lumpur-lumpur di perjalanan sampai akhirnya kita jalan sepanjang kurang lebih 300-400 meter jalan kaki. Begitu saya dengan Kalut ngobrol aja begitu karena takut masih trauma naik motor lagi kan. Kalau naik motor lagi takut kepleset lagi. Jadi kita jalan di lumpur. Jalan malam-malam sampai akhirnya sampai lagi di rumah begitu. Itu pengalaman yang tidak enaknya. Tapi setelah selesai dari situ seru. Kita ketawa-ketawa juga bahwa wah, pengalaman. Nah, ini saya mau kasih lihat lagi ini yang sebelah kiri. Sergi, Sergi, Sergi. ini di mana nih kita masuk hutan-hutan? Katanya rumahnya ada di dalam. Sergi. Iya, itu di Magetlegar ya. Jadi di salah satu daerah di Maumere, kita kunjungan ke sana. Tapi kita masuk jalan-jalan dan tidak ketemu rumah orang sama sekali. Begitu. Sampai akhirnya memang ujung-ujungnya ketemu orang, tapi kita teriak-teriak panggil orang ini di mana ini di mana. Ternyata baru di ujung sekali baru ketemu dan memang untuk sampai ke jalan yang itu tuh jalan yang ada di gambar, mungkin kalau dilihat jalannya masih bisa dilalui motor ya. Tapi sebelum sampai ke jalan ini, nah itu motor nggak bisa lewat karena batunya besar-besar begitu. Akhirnya kita harus jalan kaki, tinggalin motor di bawah, baru nyampe ke sini. Nah ini juga kita di ND. Ye, naik apa namanya? Bemo ya? Nah ini jadi kita sementara dari Maumere mau ke ND, kita naik ada kendaraan begitu. Ternyata begitu di perbatasan ND ada pemeriksaan kartu vaksin. Gitu. Pemeriksaan kartu vaksin ya kalau yang seperti kita sekarang mungkin yang banyak sudah ada di handphone ya. Sudah ada di handphone jadi tinggal tunjukin bisa. Nah, ternyata supirnya ini malah tidak bawa kartu vaksin. Karena handphonenya ini Nokia Center, kalau di Maumere itu udah terkenal tuh Nokia Center. Jadi masih pakai handphone yang biasa begitu, yang apa kecil begitu. Nah, kan nggak mungkin ada disimpan kartu vaksinnya di handphone. Akhirnya tapi kartu vaksinnya ditinggal di rumah. Akhirnya di perbatasan itu kita turun, baru kita lanjut naik. Nah ini naik bemo ini sampai ke rumah tujuan. Begitu. Nah ini juga. Nah ini yang sebelah kiri saya hujan-hujanan pakai karena tidak ada payung harus pakai apa tuh? Ini pisang ya, apa namanya? Kok jadi daun pisang begitu? Harus pakai daun pisang. Ini ke zoom gak ya? Nah, daun pisang ini dengan Julio, anaknya dari Ibu Linda ya. Nah, kita jalan-jalan ke pantai ternyata hujan. Hujan mau tidak mau harus pakai apa namanya daun pisang begitu. Oke sebentar karena oke. Nah saya unmute dulu nanti untuk partisipan nanti kita ada buka sesinya ya. Oke. Nah lanjut lagi ini juga lagi ke jalan-jalan dengan Ibu Linda untuk sampai ke tempat ini juga lumayan jauh perjalanannya itu kita harus lewat pinggir laut
dan lumayan parah gitu jalannya. Ada batu hampir sebesar jalan di tengah jalan begitu. Tapi tetap kita tidak lupa selalu bawa produk for life. Jadi kemanapun kita liburan pun atau jalan-jalan pun tetap bawa produk for life ataupun prospek. Nah, ini yang menjadi salah satu cerita ya. Nanti saya akan ceritakan salah satu yang menjadi bagian dari cerita ini. Nah, ini bentar saya mau lihat. Nah, ini adalah kita mengunjungi salah satu pasien yang memang sudah mengkonsumsi produk for life. Jadi ceritanya begini. Di for life di Maumere ini kita bukan hanya tim di sini bukan hanya prospek orang, habis itu orang itu konsumsi sudah atau orang itu jadi member pasti ada kelanjutan ya. Tapi misalnya dia cuma konsumsi kita jual beli putus begitu tidak. Jadi kita pantau 3 sampai 4 hari sejak konsumsi, kita tanyakan lagi bagaimana kondisinya, ada gejala apa, ada gejala ini. Jika memang memungkinkan, tim akan datang kembali ke si konsumen tersebut, si orang yang tadi beli for life ini, untuk lihat secara langsung bagaimana perkembangannya. Nah, dalam hal ini anak di Ahuair kalau tidak salah di Maumere Timur begitu. Dia nggak luka semua, di mulutnya bagian atas luka, di bawah juga luka, sampai-sampai membuat makan susah dan harus menangis terus-menerus. Orang tuanya panik, akhirnya kita datang, waktu itu Ibu Linda dan Ibu Lut yang turun langsung untuk membersihkan dan memberikan penanganan yang secara medisnya begitu. Jadi kita ada pemantauannya begitu. Nah, ini juga sekilas saja perjalanan ke ND. Waktu itu kita ke Danau Kelimutu, tetap pakai for life. Angka 4 tidak akan bisa tergantikan begitu. Nah, ini sampai juga mobil-mobil juga sampai ikut for life. Jadi for life di Maumere ini sudah kemana-mana. Sampai orang nomor 1 Bupati Maumere atau Bupati Sika juga sudah. Nanti kita juga dengar nanti siapa-siapa saja yang akan berbicara atau membagikan kisah-kisahnya juga dari berbagai macam bidang profesi lini masyarakat begitu. Nah, ini juga pengalaman saya yang menarik nih. Ini di Pogon. Nah, jadi di Pogon ini untuk ke sana, untuk pergi ke tempatnya apa ya, saya lupa nama tempatnya, tapi di desa Pogon begitu, untuk sampai bisa ke sana harus melewati sungai-sungai ini. Jadi pergi ke sana lewat, pulang ke sana lewat. Nah, sungai ini kalau hujan artinya debitnya naik. Nah, artinya derasnya juga makin deras begitu ya. Kebetulan ke sana waktu itu sedang tidak hujan, jadi kita bisa lewat. Yang begini-beginilah yang sehari-hari dilalui oleh tim di Maumere. Nah, ini tim di sebelah kiri, tim dari ND, di sebelah kanan pasukan Maumere. Nah, ini kita tim-tim keluarga-keluarga member-member di For Life, ya kita sudah anggap semua ini menjadi satu keluarga begitu. Bukan hanya member, bukan hanya leader, bukan hanya konsumen, tapi kita sudah jadi satu kesatuan di keluarga besar For Life dan juga keluarga secara nyatanya begitu realitanya. Saya menginap di rumah Kanoni di ND. Nah, ini juga kemarin kebetulan tanggal 3 Maret saya ulang tahun. Jadi kita bikin sedikit acara syukuran dan juga keberhasilan tim di Maumere ya. Break Presidential Diamond 3 orang, builder bonus, double builder bonus, builder juga banyak. Jadi kita bikin sedikit syukuran. Itu, jadi kita bikin nari-nari bersama. Jadi bukan hanya sekedar
ngobrolin bisnis for life melulu gitu. Kan capek juga ya. Stres juga kalau bentar-bentar ngomongin penolakan, bentar-bentar ngomongin asam urat, kolesterol. Ya kan capek juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol yang lain juga. Nah, ini saya mau cerita begini. Keberhasilan tim di Maumere tentu saja tidak instan begitu ya. Jadi ada perjalanan panjang, ada pengorbanan juga yang harus dilalui, banyak penyesuaian, banyak permasalahan juga. Jadi tidak semulus dan selancar yang terlihat oleh di permukaan begitu. Ini adalah beberapa tim awal, tim mula-mula, ada juga Kak Anci, waktu itu memang berhalangan hadir. Hari ini dari 6 sampai 8 orang saja yang pertama ada di Maumere, kurang lebih sudah ada 50 member aktif di Maumere yang fokus untuk jalankan bisnisnya. Kalau yang konsumen sudah ratusan sebenarnya di Maumere dan di ND begitu ya. Dan masih banyak lagi yang akan kita kunjungi, banyak lagi pencapaian dan penghargaan yang juga akan diraih. Tapi maksudnya begini, tim sekecil apapun pada mulanya begitu bisa menjadi besar kalau semuanya punya visi yang sama, misinya sama, maka udah tinggal jalan. Banyaknya sebenarnya dari kita adalah begini, aduh saya cuma punya tim 3 orang, aduh saya hanya punya 1 orang, aduh saya hanya punya 2 atau 5 orang. Padahal kalau bagaimana kita bertiga, kita berempat, kita berlima ini mau fokus sama-sama punya visi yang sama begitu, kita tindakannya kerjanya rame-rame bareng-bareng supaya capeknya sama-sama, suksesnya sama-sama, maka goalnya pasti akan tercapai, targetnya pasti akan tercapai. Masalahnya kadang-kadang begini, kita punya merekrut orang 1 atau 2 orang, kita sampai lupa membina 1-2 orang ini karena kita fokus lagi untuk merekrut yang ketiga, merekrut yang keempat, merekrut yang kelima. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 ini kita kadang-kadang lupa untuk perhatikan. Padahal yang nomor 1 dan nomor 2 ini sudah lebih dulu ada, sudah lebih dulu bergabung, begitu. Dan kalau kita bina, kita maintain, kita jaga, maka akan punya pertumbuhan. Karena di For Life ini kita tidak bisa sendiri untuk sukses. Harus bareng-bareng, harus rame-rame. Nah, bagaimana mendelegasikan atau menyampaikan visi, keinginan kita, itulah yang kadang-kadang tidak semua orang bisa pahami. Kadang-kadang begini, ada produknya bagus nih, bisnisnya juga bagus. Orang itu jadi member, sudah, selesai. Kita bilang, oh kamu harus rekrut 3 orang, rekrut segini. Tapi untuk visi impian besarnya mau seperti apa, bagaimana yuk kita cara kerjanya, bagi waktunya, komunikasinya. Nah itu semua harus dibicarakan di awal. Beruntungnya pada saat tim awal ini bergerak, kekompakannya itu cukup terjaga, begitu. Dan kita punya beberapa penyesuaian-penyesuaian, garis koordinasinya, komunikasinya, pengaturan jadwalnya, sehingga akhirnya ketika sekarang tim sudah semakin besar, tidak kaget bahwa aduh saya harus apa, tidak seperti itu, sehingga dibina mulai dari awal. Nah begitu juga itu akan terduplikasi terus untuk yang di bawah. Begitu. Nah, cara kerjanya ini saya sekilas aja untuk membagikan bagaimana sih cara kerja tim di Maumere yang mungkin beberapa di antaranya bisa diambil begitu ya untuk digunakan di timnya rekan-rekan yang lain begitu. Ini cara kerja di tim di Maumere. Yang pertama adalah semua leader yang baru bergabung langsung diarahkan untuk mengumpulkan prospek atau undangan atau orang-orang begitu di tempatnya masing-masing atau di institusinya masing-masing dan membuat daftar nama siapa yang mau segera dikunjungi. Jadi kita fokus kepada selalu leader yang baru bergabung. Yuk kita bisa support apa. Kalau yang sudah bergabung apalagi upline-nya, kita jumlah fokus atau jumlah dukungannya kita mulai kurangi. Karena kita mau fokus untuk bantu yang baru bergabung di bawah orang. Gitu. Di bawah mitra-mitra kita, mau level 3, mau level 4, level 5, kita tetap turun bantu supaya mereka juga bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Sayangnya banyak dari kita seringkali kalau sudah levelnya sudah terlalu dalam begitu, kita jadi lupa untuk memantau ataupun membina. Nah, kalau di Maumere mau di level berapapun, kita turun langsung terjun untuk bantu begitu. Lalu, nah,
ketika kita mau kunjungan, nah ini juga jadi proses penting untuk terjadi duplikasi. Ketika kita mau kunjungan, mentor atau upline-nya wajib untuk turun langsung. Ya, jadi 2 level ke atas itu wajib turun langsung. Kalau tidak bisa, mungkin ada berhalangan karena tugas, dinas, pekerjaan, paling minimal 1 level di atasnya harus hadir. Tidak bisa langsung member itu saja atau si orang yang mengundang itu lalu langsung saya begitu. Jadi memang harus ada pendampingan dari mentor-mentor di atas ya, supaya terjadi duplikasi yang baik. Orang bisa melihat, bisa mencontoh, bisa memantau sehingga ke depannya setiap leader atau setiap mentor nanti bisa melakukan hal yang sama, yaitu menjelaskan dan membina timnya. Lalu membuat jadwal kunjungan yang baik. Jadwal kunjungan untuk di Maumere itu sampai tanggal 31 April ini sudah ada semua. Begitu. Dari awal bulan April sampai tanggal 31 April ini kita sudah punya jadwal ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ini titiknya ini titiknya ini. Walaupun di tengah jalan seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada yang tidak jadi, ada yang diganti, ada yang ditambah. Tapi susunan jadwalnya itu penting. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekan semua yang hari ini juga sedang berusaha untuk mengembangkan bisnisnya, yuk coba lihat mitra-mitra di bawahnya, apa yang mereka butuhkan, siapa yang bisa saya bantu jelaskan, kemana kita bisa untuk menjalankan prospek, ada nggak kafe atau tempat kerja yang memang mungkin atau di rumah orang yang mau dijelaskan, bisa nggak saya datang untuk menyampaikan. Jangan biarkan leader baru atau mitra baru yang bergabung di bawah kita itu jalannya sendirian. Karena pasti akan bingung, akan mentok, akan mudah menyerah, akan bingung. Kalau kita hadir, kita kasih lihat, kita kasih contoh, kita kasih pendampingan, maka itu akan lebih cepat bertumbuhnya. Nah, itu yang penting. Baru bergabung, ada mitra yang baru bergabung, langsung pegang, langsung handle, langsung bagaimana saya bisa bantu. Begitu. Nah, ini juga yang penting. Saya selalu mengingatkan walaupun memang kadang-kadang ada sedikit miss ya. Koordinasi selalu dilakukan ke atas. Jadi beberapa tim sekarang di Maumere sudah sangat rapih sekali komunikasinya. Jadi benar-benar disampaikan ke upline sampai akhirnya baru ke Ibu Linda selaku presidensial di Maumere, baru ke saya. Kalau Ibu Linda masih bisa tackle, masih bisa handle, langsung berhenti di sana. Artinya jalur koordinasinya sangat-sangat baik sehingga semuanya tidak tumpang tindih begitu. Tidak kita memikirkan si A mikirin si B mikirin si C, tidak. Tapi langsung ke atas, si A yang di atas langsung memikirkan yang D begitu. Koordinasi dilakukan ke atas, bukan ke samping ataupun ke bawah. Sebagaimana juga mungkin sering disampaikan oleh Pak Agung ya, Pak Ali, Bu Rati, dan para leader-leader mentor lainnya, ya harus dilakukan ke atas begitu. Lalu, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi setiap konsumen, siapapun yang mengkonsumsi produk For Life dari tim kita di Maumere, 3-4 hari setelah konsumsi kita pantau begitu. Biasanya kita pantau lewat telepon atau kalau dia ada WA kita tanya lewat WA. Kalau dia sudah bergabung di grup, ya kita tanya lewat grup dan lain sebagainya. Artinya kita mau tahu bagaimana perkembangannya, bukan hanya sekedar produk gue laku nih, produk saya laku, produk saya terjual, tapi kita ingin lihat bagaimana dampaknya kepada orang yang mengkonsumsinya. Begitu. Untuk kasus-kasus tertentu seperti misalnya dia punya luka yang cukup parah atau ada kesesakan napas atau misalnya dia susah makan begitu, tim kita juga pun turun gitu untuk melihat langsung, bukan hanya melalui WA atau telepon, tapi kita datang langsung, kunjungan langsung, dan untuk yang luka bahkan kita rawat. Untuk yang mungkin dia kesulitan makan, mungkin kita bantu dengan infus. Artinya di sini orang merasa nyaman dengan For Life, kehadiran For Life. Kenapa? Karena produknya sudah sangat bagus, karena mereka rasakan sendiri manfaatnya. Ada pemantauan dari tim sehingga mereka merasa tenang mengkonsumsi produk kesehatan atau produk For Life. Dan yang ketiga juga kita bantu tentu saja dengan doa ya begitu. Nah, ketika
pasien sudah nyaman, ya selalu kita arahkan untuk membeli paket supaya lebih murah, supaya bisa konsumsi jauh lebih lama. Begitu, walaupun mungkin di awal dia hanya beli 20 kapsul, 30 kapsul, tapi dia rasa nyaman, nah kita arahkan langsung untuk ambil paket. Begitu. Nah, yang paling penting juga adalah jangan berhenti atau menyerah, jaga kekompakan dengan tim, lalu bawa dalam doa. Ya harusnya dengan semua perjuangan yang dilakukan, saya yakin rekan-rekan hari ini yang ada di dalam Zoom ini punya impian masing-masing begitu, disampaikan kepada upline-nya, dikoordinasi bagaimana cara saya bisa sampai kepada impian tersebut, apa tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya harus seperti apa, jaga terus kekompakan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, dibawa dalam doa, ya harusnya dengan semua perjuangan itu saya yakin semua yang ada di dalam Zoom ini bisa berhasil, bisa mendapatkan impian atau penghargaan di For Life ini, penghasilan yang diinginkan juga bisa tercapai. Nah, itu mungkin dari saya. Sebelum saya masuk lagi ke sesi pertanyaan, saya mau panggil beberapa nama di Maumere ini ya, yang juga sudah menjalankan bisnis For Life. Saya mau panggil dulu yang sudah sambil bertiga ini. Ada Om Aku, Om Peter, dan Kamoa. Coba. Ini sudah bersama-sama dengan kita. Sebentar ya. Sebentar, jangan dada-dada. Boleh dipencet di handphonenya. Astu unmute-nya. Oke, halo Kamoa, sudah terdengar? Sudah. Halo? Halo. Oke, baik. Ya. Ini luar biasa, ini salah satu tim yang di Maumere yang cukup besar juga, bahkan mungkin salah satu yang paling banyak mitra-mitranya ya. Boleh nih sharing cerita pengalaman. Saya mau tanya dulu, Kamoa dulu itu berprofesi sebagai apa? Tukang parkir saya. Tukang parkir, oke. Iya. Yang di sebelahnya Kamoa atau Omaku berprofesi sebagai apa? Boleh. Kalau saya petani iris moke. Petani iris moke. Ya. Petani iris moke itu kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan yang tidak tahu, itu adalah kalau di Maumere itu ada minuman alkohol yang daerah punya, begitu, yang langsung dipotong dari pohonnya begitu. Nah, Omaku ini adalah petani iris moke, pembuat minuman khas daerah di Maumere, dan sejauh ini moke paling enak itu punyanya Om Maku. Boleh lagi ke sebelahnya kita geser. Ada Om Peter. Bagaimana? Berprofesi sebagai apa tadinya? Saya petani. Petani juga. Nah, oke, baik. Jadi kita lihat hari ini, saya mau kasih gambaran kepada semua rekan-rekan di dalam Zoom ini adalah bahwa tidak ada. Tunggu sebentar. Ini di handphone Kamoa ini ada 2 handphone ya di situ ya. Yang berdekatan. Ya. Oh ya, suaranya feedback soalnya delay. Nah, jadi semua kita di sini adalah profesi tidak menghalangi siapapun untuk bergabung dengan For Life dan apalagi meraih kesuksesan bersama dengan For Life. Begitu. Saya mau tanya dengan Kamoa. Kamoa. Ya. Apa bergabung dengan For Life? Bagaimana belum jelas? Alasan bergabung dengan For Life. Alasan bergabungnya kenapa? Jadi awal saya bergabung For Life itu saya menderita sakit di ibu jari saya yang cukup parah selama 2 bulanan. Jadi waktu itu saya berobat di mana tetap tidak sembuh. Jadi satu hari saya pergi ke rumahnya Ibu Linda.
beliau adalah seorang tim medis di rumah sakit umum. Dia merawat saya di rumah. Waktu itu juga beliau bilang kalau macam kakak ke rumah sakit, jarinya kakak saya yang potong. Jadi saya bilang begini, saya bilang kalau macam ada obat yang bagus atau bagaimana biar saya konsumsi saja, saya tidak mau diamputasi. Saya bilang begitu. Jadi beliau bilang ada satu produk yang saya juga konsumsi dan waktu itu beliau mengalami kondok. Ternyata beliau sembuh dan beliau bercerita sudah kepada saya. Jadi waktu itu saya langsung bilang kalau begitu saya juga minta konsumsi. Jadi beliau kasih saya 20 kapsul waktu itu. Saya tanya, saya bilang, ini obat ini kalau konsumsi dia overdosis ke tidak? Jadi bilang tidak overdosis. Sakitnya saya punya jari ibu ini, saya pulang malam itu saya langsung konsumsi 5 kapsul. 5 kapsul saya konsumsi, ternyata paginya itu dia langsung pecah. Dia langsung pecah, bisulnya itu langsung pecah dan nananya keluar banyak sekali. Akhirnya selama 4 malam itu saya konsumsi dan tangan saya ini, ibu jari saya ini membaik. Dari situ saya bilang, ini produk bagus sekali. Jadi kebetulan waktu itu istri anak saya juga mengalami sakit yang, ya kalau macam dibilang, kita konsumsi obat dokter, kita konsumsi mungkin nyamannya cuma sebentar, tapi penyakitnya tetap ada. Jadi anak saya waktu itu juga makannya malas-malas, saya kasih dia konsumsi. Ternyata anak saya waktu itu dia punya reaksi penyembuhannya, keluar bisul-bisul di kakinya banyak sekali. Termasuk istri saya sama. Keluar istri saya waktu itu dia kalau macam mandi, dia siram air 1 gayung itu langsung uap keluar dari badan. Jadi sudah waktu itu kami konsumsi dalam satu keluarga. Ternyata keluarga kecil kami ini semua. Akhirnya saya bilang, kalau begini terus saya ke keluarga yang lain lagi. Jadi sudah saya ke Nebe, tapi waktu itu saya utus Ibu Linda sama istri saya yang ke sana untuk membagi lagi ke keluarga saya, Om Yusran, yang struknya sudah cukup lama, selama 2 tahun. Dia konsumsi, pertama diusir berdua, beliau ke sana berdua diusir. Jadi Om Yusran bilang begini, kalian datang buat apa? Kalian mau jual obat lagi kah? Saya sudah rugi banyak ini. Pulang kamu. Jadi beliau, Ibu Linda dengan sabarnya, dia masuk ke dalam, dia bilang, Om, saya hanya mau bercerita, saya bukan mau jualan produk. Sudah, bercerita sudah sama Om Yusran. Waktu itu beliau hanya mendengar dan mendengarkan saja. Tidak ada beliau dia bilang singgung, belum mana produknya. Coba saya lihat dulu obat apa. Tidak ada dia singgung seperti itu. Sampai pamit pulang juga beliau bilang, iya pulang sudah, jalan hati-hati. Tapi ternyata dia mungkin dengar ceritanya Ibu Linda sama istri saya waktu itu. Dia mungkin merasa tertarik. Selang 3 hari dia pesan. Dia pesan 30 kapsul. Ya sudah, saya punya istri yang kasih di sana. Beliau konsumsi, dia punya reaksi penyembuhan itu dia mencerit saja selama 1 minggu. Tiap jam, tiap menit, tiap detik beliau mencerit. Akhirnya beliau juga telepon dari sana, loh ini obat ini kita konsumsi bukannya dia kita rasanya nyaman, ini dia kita rasa tidak nyaman ini, menjerit terus. Akhirnya dijelaskan sama Pak Norman waktu itu, Pak Norman juga di Jakarta, dijelaskan bilang konsumsi saja, itu reaksi penyembuhan bukan efek samping. Jadi beliau juga waktu itu konsumsi terus dan sekarang beliau sudah rasakan kesembuhannya. Artinya yang pertamanya disiram air panas, dia hanya melihat melepuhnya, sakitnya dia tidak rasa. Sekarang semut gigit dia bisa rasa, nyamuk gigit dia bisa rasa. Sudah latih berdiri, latih jalan. Sudah. Wah. Om Yusran, kami sisir lagi ke yang lain-lain. Ternyata yang lain juga mengalami hal yang sama. Penyembuhan yang mereka dapat. Tapi mungkin dengan penjelasan yang kami bukan tim medis awal penjelasan jatuh bangun, tapi mereka percaya. Termasuk
yang sekarang ini juga menjalankan bisnisnya For Life ini, Om Amanu Suratason. Tadi siang beliau ada telepon saya bilang saya pasien yang barusan dorong konsumsi 10 kapsul, ternyata pasien yang dorong sudah ada rasakan penyembuhannya. Itu yang saya semangatnya luar biasa. Berarti For Life ini memang luar biasa. Untuk di Maumere ini memang For Life satu-satunya sudah yang untuk terbaik, sangat terbaik. Betul. Jadi untuk tim-tim yang sekarang yang bekerja di For Life ini, saya minta kita lebih semangat lagi untuk bercerita. Terima kasih Pak Norman. Wah, luar biasa. Padahal nggak pakai latihan ya, kamu ya. Bagus. Oke. Sekarang kita mungkin satu kali lagi, saya mau panggil ke yang agak sedikit lebih muda lagi, baru bergabung kurang lebih 1 bulan ya, menjalankan untuk bisnisnya. Ada Fat, silahkan boleh di on cam dan dinyalakan untuk kameranya. Atau Fat masih bisa tergabung atau ke Ayu? Oh, Fat masih sudah bisa tergabung. Oke, baik. Halo, Fat, Kak Fat. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, luar biasa. Lagi di mana tuh? Di rumah atau lagi habis prospek? Lagi di rumah, baru pulang prospek. Waduh, mantap. Masih lengkap dengan produk For Life. Habis dari pasien di Nangahure. Wah, oke. Nah, Kak Fat boleh cerita awal bergabung ya, kenapa menjalankan bisnis For Life begitu, dan pengalaman ya kurang lebih sudah berapa kali kita berkunjung, nah bagaimana pengalamannya, apakah seru ataukah tidak, nah itu boleh disampaikan, silakan. Oke, baik. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua yang sudah bergabung. Saya sharing sedikit pengalaman saya sampai berada di For Life ini. Pertama, saya dikenalkan oleh Mama Anci. Kebetulan tante saya awal itu seminar di Capa Hotel. Pulang dari situ saya belum memikirkan. Kemudian seminar kali kedua di Maisai Cafe ya. Di Maisai Cafe kemudian saya tertarik begitu. Kenapa? Karena pengalaman yaitu saya punya anak pertama yang pernah saya ceritakan karena keracunan obat ya, karena meninggal dunia karena keracunan obat. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba produk For Life ini. Sambil saya belajar di internet, saya cari tahu manfaat, kemudian aman, sebetulnya aman. Untuk itu saya memutuskan untuk mencoba begitu. Awalnya saya kasih testimoni ke anak saya sendiri. Karena saya pikir kita harus mencoba dulu sebelum kita turun untuk kasih sosialisasi ke masyarakat, menceritakan semuanya itu. Akhirnya waktu itu anak saya demam kan, saya kasih 1 kapsul, saya campur ke susu. Kebetulan usianya 3 tahun, 3,5 tahun. Saya kasih ke susu dan puji Tuhan itu baru 2 kali 1 ya. Itu demamnya langsung turun. Akhirnya saya menceritakan ke tetangga, ke teman, saya ajak teman Itang sama Ayu dan mereka juga pengen, dan kita sampai sekarang sama-sama jalan. Pokoknya kami bawa kabar baik ini kemana-mana. Perjuangan yang luar biasa ya sebenarnya, menerobos hujan, angin, dan puji Tuhan diterima sekali di masyarakat yang saya rasakan sekarang ini. Jadi itu terima kasih buat For Life semua yang tanpa terkecuali semua yang sudah bergabung di For Life ini. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharingnya Kak Fat. Semakin sukses lagi, kita gas lagi di titik-titik berikutnya ya. Ini salah satu leader For Life di Maumere yang
punya tim yang sangat kompak nih. Ada 3 ibu-ibu muda, nah yang terjang sana, terjang sini, zigzag sana, zigzag sini, luar biasa. Di media sosial on, di media offline on, wah luar biasa nih. Selamat. Terima kasih Kak Fat. Mungkin terakhir saya mau panggil leader besarnya yang untuk di Maumere ini, orang yang paling pertama membagikan kabar baik ini di Maumere, sehingga akhirnya tim ini juga bertumbuh begitu ya. Silakan, mungkin sudah tergabung dengan kita Ibu Elizabeth Ermelinda Simon. Kak Linda? Halo. Ya, halo sore. Semangat pagi semua. Sore semangat pagi. Boleh Kak Linda. Jadi kalau Kak Linda kan mungkin beberapa kali sudah pernah ya, kalau untuk yang rekan-rekan lain sudah pernah lihat, sudah pernah dengar juga. Saya mau tanya dulu nih, dengan tim yang sekarang tiba-tiba besar seperti ini, bukan tiba-tiba sih, tim yang sebanyak ini, kaget nggak? Kaget luar biasa. Dan pertamanya sendiri karena sakit, tidak nyambung sama mentornya, tapi akhirnya nyambung. Yang paling pasti adalah semua yang menjadi downline awal itu adalah pasien-pasien. Itu yang menjadi mudah jalan ini. Jadi memang orang yang rasakan produk begitu kayak. Iya. Awalnya jadi betul tadi karena Kak Linda sudah sempat bicara juga mengenai tidak nyambung begitu. Jadi awal kan saya bikin seminar online begitu ya, bikin seminar online itu seminar bisnis. Seminar bisnis, ternyata Kak Linda ini datang, hadir, langsung bergabung waktu itu juga, malam itu juga. Jadi pikiran saya adalah Ibu Linda ini mau jalankan bisnis. Ternyata Ibu Linda ini maunya konsumsi for life untuk produk kesehatannya beliau begitu. Jadi nggak nyambung tuh chatnya selama ini, komunikasi saya dengan Kak Linda di awal-awal sekali tidak nyambung, walaupun akhirnya nyambung setelah waktu itu PP1B. Saya ingat sekali program percepatan 1 bulan dari Timbon juga, waktu itu support system mengadakan acara, langsung nyambung. Nah, Kak Linda, sekarang pertanyaannya begini. Sudah dapat double builder bonus. Kan sudah menjadi presidensial. Selanjutnya apa rencana-rencananya? Boleh silakan di-sharing. Selanjutnya harus sama seperti mentor, bronze. Wah, mantap. Luar biasa. Ke Amerika juga? Amerika juga ya? Oke, siap. Berarti kita ke Amerika. Nah, mungkin boleh untuk kebetulan di sini banyak tim dari Maumere dan juga di daerah lain. Mungkin Kak Linda ada begitu bagaimana menjadi leader di kotanya masing-masing, bagaimana menjaga kekompakan dan lain sebagainya. Silakan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin berbagi sedikit. Pertama, mungkin pengalaman itu menjadi guru. Karena dari sakit saya, semua bisnis yang namanya produk kesehatan saya ikuti dan hasilnya saya tidak dapatkan. Itu pertama. Jadi memang for life luar biasa. Saya konsumsi sendiri dan itu seperti jawaban dari doa saya. Karena 12 tahun bekerja di kamar operasi, punya teman dokter bedah, punya teman-teman yang mengerti pendidikan kesehatan, berarti kita harus, jadi saya berlawanan dengan pendidikan. Saya bekerja di kesehatan, tapi kurang percaya dengan tindakan yang harus ada untuk saya. Jadi banyak yang tahu bahwa saya menderita hipertiroid.
hipertiroid atau gendok memang banyak di Maumere, sehingga dengan konsumsi produk For Life ini, pertama juga online, saya juga tidak paham entah kenapa saya harus mendaftar, padahal saya baru masuk Instagram, makanya sampai hari ini Instagram walaupun tidak aktif tetapi harus punya Instagram karena Instagram memberi saya jalan untuk kenal transfer faktor For Life. Pertama memang untuk konsumsi, kemudian akhirnya mendapatkan perubahan yang sangat, ya dibilang sangat baik, membagikan kepada teman juga rata-rata pasien. Dari kesembuhan akhirnya bercerita, lebih banyak bercerita, terus memang dari sebelum mengenal For Life itu memang lebih banyak menjadi hobi itu merawat luka sehingga banyak pasien yang saya bantu di rumah untuk merawat luka. Jadi untuk mengarahkan mereka menggunakan produk For Life itu lebih mudah ketika mereka menjadi pasien. Nah, sedangkan kalau untuk wilayah yang baru saya harus datangi itu lebih pendekatan kekeluargaan. Saya kenal ini, misalnya dia kerabatnya di sini atau dia kerabatnya punya profesi guru atau profesi di bidang kesehatan atau profesi apapun, tetapi tempatnya orangnya mau menerima informasi dari kami datangi. Kemudian pasien yang benar-benar yang harus ditangani, saya selalu bersedia untuk mengunjungi. Jadi di For Life itu dari sendiri menjadi banyak keluarga yang saya punya. Pengalaman saya gitu. Jadi sebenarnya menjadi leader besar saya tidak pernah bermimpi sampai menjadi leader sebesar ini, tetapi karena mungkin bahwa semangat terus yang kita bagikan adalah hal yang masuk dalam sebuah kebaikan, karena saya pikir kebaikan itu berkatnya akan datang juga mengikuti. Seperti itu, For Life luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Linda yang sudah membagikan pengalamannya ya. Jadi tadi dari pasien begitu, lalu akhirnya bisa tumbuh tim sebesar ini, mungkin konsumsi produk, akhirnya merasakan manfaat produk. Kita pantau juga dan juga ada bimbingannya gitu, dan termasuk dari Timbon juga luar biasa sekali. Jadi Kak Linda di awal-awal itu ya ikut terus. Beliau selalu mengikuti seminar-seminar kesehatan, bahkan sampai hari ini kalau kita lihat mungkin nama Kak Linda selalu ada di seminar online ya, jauh lebih sering daripada saya bahkan. Tadi pagi bahkan saya sempat tertegur juga oleh Ibu Rati bahwa ya kalau leader besar memang harus datang ke seminar-seminar online kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru begitu. Nah, itu salah satu kunci juga. Jadi siapapun mungkin rekan-rekan yang hari ini baru bergabung bersama For Life, kalau ada acara seminar For Life begitu, ya silakan datang. Timbon punya acara training, pertemuan-pertemuan baik online dan offline, datang supaya bisa mendapatkan energinya nggak habis-habis begitu. Semua keberhasilan ini tentu saja dengan perjuangan begitu ya. Bisnis For Life bukanlah bisnis yang bisnis For Life adalah bisnis yang sederhana, tapi sederhana tidak sama dengan mudah. Sesederhana bercerita, tapi banyak juga kesulitan ketika kita mau bercerita dan menyampaikan, seperti misalnya penolakan ya, atau mungkin yang paling sering juga rasa malas atau rasa gengsi. Nah, ketika kita sudah tahu nih produknya nomor 1, perusahaannya bagi hasilnya paling tinggi di dunia, timnya luar biasa, supportnya ada, ngapain kita harus malu atau gengsi atau takut ditolak?
ngomong-ngomong aja, bercerita-bercerita aja. Seperti tadi kamu juga sampaikan bahwa datang begitu ya, Kak Eni dengan Kak Linda datang ke salah satu orang yang mau disampaikan, ternyata kamu ngapain lagi datang ke sini? Mau tipu saya apa lagi? Mau jual obat apa lagi? Itu kan sudah penolakan. Sudah ditolak, tapi Kak Linda dan Kak Eni tetap ngotot ngomong untuk bercerita. Kenapa? Karena tahu bahwa produknya bagus, produknya memberikan manfaat, dan yang disampaikan adalah sebuah kebaikan. Kita kan bukan memberikan sebuah kebohongan, tapi sebuah kebaikan. Sampaikan orang itu konsumsi atau tidak konsumsi bukan bagian kita lagi. Bagian kita hanyalah bercerita. Seperti Pak Ali juga sempat sampaikan atau sering sampaikan di beberapa pertemuan, say no, say next. Kalau orang itu menolak, ya udah kita cari lagi yang lain. Jangan dibawa ke hati, jangan jadi beban. Begitu. Ada pengalaman lagi yang satu yang unik juga di Maumere ini. Waktu itu sempat drop juga begitu ya, salah satu leader di Maumere ini. Jadi kasih konsumsi produk For Life, ternyata 2-3 hari kemudian pasiennya meninggal begitu. Nah, jadi berpikir bahwa aduh ini apa karena For Life atau seperti apa, akhirnya down begitu kan, agak sedikit merasa terganggu lah. Wah ini produknya jangan-jangan gimana begitu. Padahal kan memang produk kita nggak ada efek samping. Kalaupun memang harus dipanggil Tuhan, yang berarti memang sudah waktunya. Beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir pun ada lagi. Sudah konsumsi, ternyata reaksinya luar biasa. Begitu ya. Reaksinya luar biasa sampai akhirnya bilang, saya tidak mau lagi konsumsi produk ini. Nah, ada salah satu leader juga yang menyampaikan kepada pasien tersebut, akhirnya drop juga. Aduh, saya udah kerja capek-capek, ternyata ditolak. Orang sudah konsumsi, ternyata nggak mau sembuh. Nah, begitu-begitu. Pasti akan terjadi dimanapun, mau di Maumere, mau di Jayapura, mau di Makassar, Manado, dimanapun pasti akan terjadi penolakan dan ada hambatan dan kesulitannya. Tapi bagaimana cara kita bangkit lagi? Ya selalu berkumpul dengan komunitas yang baik, yang memberikan energi yang positif sehingga kita mau terus berlari. Begitu. Oke, boleh mungkin saya buka siapa yang mau bertanya. Bisa di kolom chat atau boleh angkat tangan biar bisa bicara begitu. Mute-nya bisa dibuka. Ada yang mau bertanya? Oh, tadi ada untuk Kak Linda. Kakak berapa lama bisa hilang tiroidnya dan TF apa saja yang dikonsumsi? Boleh, Kak Linda? Silakan. Berapa lama konsumsinya dan waktu itu konsumsi For Life yang mana? Sebentar, belum. Oh, saya. Oke. Sudah. Saya sudah jawab di chat, tapi mungkin bisa dibagikan ke semua. Oh iya. Kan menurut arahan mentor, saya tidak bisa lagi mengkonsumsi herbal-herbal. Jadi saya hanya TE formula murni saja. Dosisnya tidak diberitahu sama mentor, tapi saya 2 kali 2. 2 kali 2. Sampai berapa lama Kak waktu itu akhirnya konsumsi sampai ada perubahan atau reaksinya seperti apa? April sampai Juli. Kan Juli baru berbagi. Juli berani berbagi, berbisnis. Jadi dari April. Iya. Ada perubahan tuh sudah sampai Juli. Waktu konsumsi bagaimana reaksinya? Seperti apa sehingga akhirnya kok bisa hilang begitu? Reaksinya luar biasa, ada sesaknya, banyak dahak yang keluar, ada juga bercak darahnya. Kemudian itu dari batuk saja. Batuk saja, kemudian banyak keringat. Biasanya saya mau jalan berapa lama, olahraga berapa lama, keringatnya susah, tapi ternyata dengan TE formula ini saya banyak berkeringat, akhirnya kegiatan sedikit pasti ada. Itu ada perubahan-perubahan. Kemudian makan, biasanya nafsu makannya sangat berantakan. Itu kan teman-teman sempat menegur karena tiroid itu tidak bagus juga.
berat badannya naik dengan TF formula ini, akhirnya nafsu makannya tertata dengan sendirinya, berat badannya turun. Kemudian yang untuk tiroidnya tuh ukurannya mengecil dari yang lalu. Bagian leher sebenarnya kalau menengadah itu biasa benjolannya kiri ke kanan tuh besarnya sama, tidak ada ruas leher. Sekarang sudah ada. Dan itu banyak disaksikan teman-teman sendiri. Makanya rata-rata di kamar operasi mereka memutuskan untuk member. Wah, berarti berbagi biar orang lihat dulu sendiri pengalaman atau konsumsi ini. Wah, ternyata teman sendiri ada perubahan, akhirnya ya mau tidak mau jadi member juga. Iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Linda. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mas Norman. Iya, boleh silakan. Mau bertanya sama Bu Linda boleh ya? Boleh. Oke. Sangat boleh. Saya langsung aja ya. Silakan. Oke Bu Linda, Dr. saya Uli. kebetulan kita bersama-sama ini orang di kamar operasi ya. Kebetulan saya ini dokter bedah kebetulan aja. Iya, dokter bedah. Jadi satu surprise itu ya. Bu Linda sudah mengalami remisi dari glandula tiroidnya itu, jadi bagus sekali. Nah itu merupakan cambuk bagi kita punya sekawanan di OK terutama dan sekawanan kita di rumah sakit. Itu jangan pudar ya. Pokoknya kerja terus karena itu tiroid ada yang bersifat juga sebagai autoimun. Seperti tiroid Hashimoto itu bersifat autoimun. Nah, itu bisa kadang-kadang juga kalau kita tidak konsumsi berkelanjutan, mungkin nanti bisa kambuh-kambuhan. Jadi Ibu Linda harus terus konsumsi transfer factor supaya auto antibodinya itu lama-lama akan hilang. Nah, tapi ini kan baru dari bulan Juli sampai sekarang ya, itu barangkali belum setahun ya. April. Ya, hampir 1 tahun. Nah, itu kadang-kadang kita harus pantau sampai tahun ke-5. Kalau kita lihat di literaturnya penyakit-penyakit autoimun itu sampai tahun ke-5. Jadi Bu Linda ini baru mau mencapai 1 tahun. Jadi ingat, jangan berhenti konsumsi TF murninya itu. Karena itu merupakan satu antidot kita terhadap semua antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri. Dan itu perlu barangkali juga disampaikan. Ya kebetulan saya dokter bedah. Ya. Jadi barangkali juga bisa nanti Bu Linda beritahu kepada dokter bedahnya. Nah, cuma sekarang ya memang yang seperti saya alami. Saya alami itu kadang-kadang menjadi pencambukan kepada diri kita sebagai orang dokter bedah. Supaya jangan nanti menjadi semacam bumerang terhadap kita sendiri. Tadinya kok mau jadi orang bedah, sekarang kok enggak mau seakan-akan. Iya toh? Karena ada banyak keberhasilan. Nah, itu yang saya juga alami. Jadi tetap hati-hati saja untuk mencari supaya banyak yang mulai gunakan transfer factor for life ini, tapi tidak menyinggung mereka. Nanti mereka akan pelan-pelan itu mau mengerti. Dengan nanti mulai buka-buka barangkali YouTube untuk mencari keterangannya transfer factor ini bekerja di sistem imun bagaimana sih? Nah itu. Tapi kita jangan menolak. Pokoknya kita terus ya. Seperti tadi yang dibilang Mas Norman, jangan kita berhenti ngomong. Ya. Terus aja ngomong walaupun penolakan kiri kanan kadang-kadang malah kita dicaci maki ya. Saya alami juga begitu. Dan memang ya banyak akhirnya yang menampik, tapi jangan kita peduli dengan begitu, kita cari lagi yang lain. Karena kita membawa tujuannya kabar yang baik. Yaitu kabar yang
yang Tuhan sudah berikan kepada kita suatu dokter tersendiri di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu yang selalu saya juga tekankan, tapi memang masih banyak perlawanan. Jadi masih banyak tantangan, tapi itulah namanya tantangan kita, jangan kita terlalu kaget. Karena itu anggap biasa. Ya. Luar biasa Dokter Muli nih. Jadi Maksudnya seorang dokter spesialis bedah saja masih ditolak. Jadi kalau kita banyak, yang Mas Norman. biasa-biasa aja ditolak, ya ampun ini dokter Banyak spesialis sekali itu, bedah Mas aja Norman. ditolak. Jadi Saya nggak usah, ditolak jangan dimakan mentah-mentah hati banyak. begitu. Banyak sekali yang menolak. Jadi memang perjuangan itu tidak boleh berhenti karena kita rasakan sendiri kan, secara pribadi kita rasakan manfaatnya. Jadi kita jangan berhenti, tidak boleh. Walaupun barangkali kita ditolak 100 kali, ya kita lakukan 1000 kali. Begitu itu. Memang penolakan itu tidak akan habis-habisnya karena mereka kita anggap belum tahu. Nah, itulah kewajiban kita harus memberitahu. Jadi kita harus selalu ngomong, tidak bisa tidak. Walaupun penolakan kiri kanan atas bawah ya. Tapi jangan mundur, pokoknya beritahu saja. Iya, betul. Demikian Mas Norman, Bu Linda, terima kasih banyak ya sudah ada pengembangan. Saya juga tempo hari itu waktu ada gempa bumi di Maumere tahun 1993 sempat ke sana. Sampai ke Ende. Jadi kita terbang ke Ende juga membantu rumah sakit di Ende yang sudah boleh dibilang hampir ambruk, ya kita ke sana. Tapi yang di Maumere itu Pulau Babi itu tenggelam. Cuma tinggal dia punya pohon kelapa saja di sana waktu itu. Itu tahun 1993. Luar biasa. Oke, silakan lanjut Mas Norman. Silakan lanjut. Siap. Terima kasih banyak Dokter Uli. Luar biasa. Jadi ada pengalaman tambah lagi wawasannya ya. Apa kita juga jadi lebih belajar banyak lagi untuk temuan tim dia di sini. Pak Dokter. Ya, sami-sami Bu Linda. Luar biasa. Terima kasih. Boleh lagi siapa ada yang mau bertanya atau kalau memang tidak ada, saya mau mungkin sepatah dua patah kata dari leader besar kita yang hari ini juga sudah bersama-sama dengan kita. Sebentar. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tambahkan sedikit bisa, Mas Norman? Boleh silakan Kak Linda. Jadi satu waktu saya melayani pasien, kebetulan ada dokter anestesi yang baru. Dia melihat bagian leher kan masih ada tiroidnya. Kemudian dia bertanya, "Kak, angkat saja." Terus saya bilang, "Pak dokter, saya mau tunjukkan foto saya yang lalu. Tapi tidak usah kasih tahu dokter bedahnya." Dia bilang, "Oke." Nah, sudah saya kasih foto, dia bilang, "Wih, kok bisa?" Kaget. Dia kaget, kok bisa perubahannya begitu. Kirim brosurnya ke saya sekarang. Saya mau pelajari dulu, katanya. Itu ke dokter anestesi. Kemudian ke dokter bedahnya, dia sudah mulai bertanya-bertanya karena dia sudah lihat ada perubahan. Saya sempat tunjukkan juga, tapi nanti ada waktu sendiri mungkin bertemu dengan beliau, kepala instalasi bedah sentralnya. Kemudian untuk Kakak Lut, itu saya juga bilang ke dokter anestesi, karena Kak Lut kan tim anestesi. Jadi saya bilang Kakak Lut pun konsumsi produknya, kistanya mengecil, tetapi jangan bilang sama objinnya dulu. Karena objinnya lagi bujuk untuk operasi, kan saya juga ditunggu dokter bedah untuk operasi, dan kami untuk sementara kan belum untuk menolak untuk operasi, dan ternyata transfer faktor sudah membantu kami sehingga dokter anestesinya ya sudah sampai hari ini dia masih tawarkan sudah ke pasiennya katanya begitu. Jadi sudah mulai pelan-pelan kami kasih info ke para ahli begitu. Luar biasa. Mudah-mudahan segera ada yang bergabung tim dokter dari Maumere. Dinja katanya mungkin angkat tangan mau bertanya atau seperti apa? Silakan. Belum di mute ya, belum dibuka mute-nya.
Oke, baik. Halo, selamat sore. Mm. Selamat sore, Mas Sore, Norman. Sore, Kak. Nah, ini juga Silakan. pertanyaan juga untuk Kak Linda. Ini ada seorang ibu yang sebelum melahirkan belum muncul itu gondok. Maksudnya tidak gondok dia, tapi setelah melahirkan muncul itu gondok. Nah, itu mungkin terlalu ngedan katanya. Kira-kira setelah konsumsi For Life, apakah bisa sembuh? Bisa. Nah, itu biar Dokter Wuli yang jawab. Oh, iya. Bisa. Karena Jadi itu begini. Ibu dia tidak terlalu percaya katanya. Dia takut. Itu begini. Jadi memang pada waktu kehamilan itu ada hipermetabolisme dari kelenjar. Memang yang tugasnya itu adalah kelenjar tiroid itu, gondok itu. Jadi dia membangun dua manusia kan sebelumnya. Ibunya sendiri dengan janinnya. Nah, waktu janinnya sudah keluar, itu masih berorientasi di dalam darahnya sampai hormon tiroidnya itu membesar dari kelenjarnya itu. Jadi tapi itu bisa meredup kembali setelah kita konsumsi terus TF trifaktor formulanya. Jadi anjurkan saja kepada ibu itu minum TF-nya aja. Itu nanti akan turun. Jadi nggak usah takut. Ya, sekian informasi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tapi saya harus tambahkan sedikit lagi. Kebetulan kemarin disuruh vaksin, ibu itu tidak mau. Takut katanya. Karena muncul itu gondok, sehingga dia berani untuk vaksin. Jadi itu perlu pendekatan saja. Perlu pendekatan supaya nanti yang dikatakan itu hiper tadinya, karena untuk 2 orang, sekarang tinggal untuk 1 orang. Nah itu memang kadang-kadang timbul auto antibody namanya. Karena dia mau kasih turun, yang sudah berlebih tadi itu tidak bisa. Akibatnya dia serang dirinya membesar. Itu demikian. Jadi memang harus ada anti-antinya, termasuk yang salah satu yang paling bagus ya ini kita punya transfer factor 3 faktor formula. Jangan minum obat ya, jangan. Ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Wuli, terima kasih Kak Dince juga. Ini karena sudah lewat 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita berdiskusi ini, dan walaupun makin asik, tapi memang harus disudahi juga ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih menumpuk, mungkin kita nanti di grup boleh ditanyakan lagi kepada orang yang mengundang juga. Nah, saya mau mungkin terakhir mau panggil yang juga menjadi seorang leader yang selama ini memantau begitu ya, yang memantau kita, yang memantau tim di Maumere, dan juga mungkin yang memantau tim di Maumere dulu deh berarti ya. Saya mau panggil, tahu nih lagi siap atau enggak ya. Beliau seorang dokter rumah sakit, mantan direktur rumah sakit, dan juga ibu saya sendiri. Boleh silahkan Dr. Rosmaida Sitorus, apakah sedang siap atau tidak? Halo, Ma. Iya. Halo. Ya, semangat pagi. Mana foto saya kok nggak kelihatan? Nah, tuh sudah. Silakan. Belum. Coba sudah. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua tim Maumere terutama ya yang sudah berbagi sharingnya yang sangat luar biasa, amazing semua. Ya, dari mulai Kak Moa, Kak Fat, Kak Linda ya. Terus sudah gitu dengan foto-foto yang luar biasa dan masukan lagi dari Dr. Wuli. Semua merupakan sebuah inspirasi ya, yang sangat mahal sekali. Kalau kita dengar tadi, saya lagi dalam perjalanan di mobil ya, sangat terharu ya. Tidak bisa, kita bisa membayangkannya tuh 4 bulan atau 5 bulan itu seperti udah sebuah cerita ya.
yang kayaknya sayang sekali kalau cerita ini nggak kita bagikan lagi sama yang lain. Mungkin bagi yang belum hadir ya, nanti kita bisa bagikan. Mungkin kalau ada rekamannya nanti kita bisa bagikan juga ya. Karena ini pengalaman true story ya, cerita nyata gitu loh. Ya dari mulai seorang tukang parkir, juru parkir ya, dengan menemukan sebuah produk yang luar biasa, bisa menjadi seorang diamond ya, mungkin bahkan diamond elite bulan ini ya, amin ya, dan mempunyai impian ingin pergi juga ke Amerika, sebuah impian yang luar biasa yang patut kita doakan ya. Saya selalu terharu sebenarnya. Setiap hari memang untuk Maumere saya pantau, walaupun saya belum ke Maumere, tapi perjalanan mereka saya selalu setiap hari saya pantau, walaupun Mas Norman juga waktunya sangat kurang untuk berkomunikasi dengan saya. Saya hanya lihat dia berangkat subuh, pulang malam, ya mungkin ngobrol, briefing di rumahnya Kak Linda, ya bersama timnya. Jadi padat sekali waktunya. Jadi benar-benar perjuangan itu tidak mengkhianati hasil ya katanya. Dan penuh tantangan. Jadi luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua di sini merasakan juga inspirasi ya, merasakan energi ya, aura yang positif yang barusan dibagikan oleh tim Maumere ya. Pengalaman yang dibagikan itu hanya bukan sebuah pengalaman yang biasa-biasa saja, tapi sentuhan kasih kepada setiap manusia yang ditemui ya. Jadi bukan hanya berpikir bagaimana produk saya ini laku, bagaimana produk saya ini bisa terbeli. Ternyata bukan itu. Jadi mereka benar-benar membawa kabar baik ini dengan cinta, dengan kasih ya. Jadi urusan dia ditolak, ya itu dia sudah siap. Karena bagaimana kabar ini jangan sampai ditolak. Walaupun dirinya dia ditolak, tapi kabar ini nggak boleh ditolak. Nah tentu harus disampaikan, harus diucapkan. Kalau jiwa kita ditolak, hati kita ditolak nggak jadi masalah ya. Tapi kalimat yang harus saya bagikan ini harus disampaikan. Perjuangan dari Kak Linda, Kak Ludwina, Kak Moa ya, terus Kak Kak Anci, Kak Martia ya, Kak Anci ya. Kak Eni ya, istri kamu yang sedang hamil ya, luar biasa. Setiap hari membuat saya tuh selalu merinding. Tidak bisa saya ceritakan ya rasa senangnya ketika mereka berhasil mengadakan syukuran ya. Mereka sama-sama berhasil merayakan kesuksesan perjuangannya mereka dengan cara mengucap syukur, bernyanyi ya. Nah itu bisa dirasakan energinya. Jadi satu keluarga tim itu memang benar-benar kekuatan di sini adalah kekuatan tim, kekuatan satu keluarga. Jadi langkah atau frekuensinya itu sama. Nah kita di luar dari Maumere pasti bisa. Kalau kita bisa melihat bahwa kita punya visi misi yang sama, tujuan yang sama, kendaraannya udah benar, produknya, perusahaannya, udah tinggal kita sendiri aja. Mau apa tidak. Jadi mudah-mudahan ya, untuk semua yang di Maumere, apa yang diharapkan, apa yang didoakan, apa yang diimpikan, teruslah diperjuangkan, jangan pernah menyerah, dan tentu semuanya bawakan dalam doa, tidak ada yang sia-sia ya. Dan di sini saya juga di sini sebagai upline ya, mengucapkan terima kasih juga ya untuk prestasi-prestasi ya. Teruskan, lanjutkan, impian kita harus perjuangkan. Mudah-mudahan itu. Terima kasih juga untuk Dr. Muli yang sudah selalu memberikan semangat ya. Ya Maumere, go to apa nih? USA. Go Platinum ya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih, hati-hati di jalan, Dr. Ros. Ya, terima kasih. Norman ya. Tapi masih balik ke Jakarta apa gimana nih? Balik ke Jakarta atau udah tinggal cari rumah di Maumere? Iya. Oke. Terima kasih, Dr. Ros. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ros dan para hadirin rekan-rekan. Kita mau tutup acara hari ini dengan satu lagi ya, seorang leader besar yang juga memantau tim BON internasional di Indonesia ini, mau dimanapun, di Maumere, di Kalimantan, di Medan, Solo, Jawa, Sulawesi, Papua. Ya, beliau juga sudah menjalankan for life sama juga, perjuangannya luar biasa. Saat ini beliau sudah menjadi gold dan kita mau panggil. Nah, sudah bersama-sama dengan kita, bajunya merah merona
mekar mempesona. Mungkin baru potong rambut juga saya lihat sepertinya ini. Mari kita sambut Bapak Muhammad Nur Ali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Norman. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh tim Maumere. Prestasinya luar biasa dan sangat menginspirasi ya semua timbon yang ada di Indonesia. Satu hal yang menjadi penting untuk kita garis bawahi bahwa hari ini Bapak Ibu, Business for Life adalah bisnis momentum. Ya, Business for Life adalah bisnis momentum. Dan momentum yang disediakan for Life itu nggak ada habis-habisnya. Dan kebetulan hari ini tim Maumere sudah menemukan momentum yang begitu luar biasa. Gaspol, remblong Mas Norman, gitu ya. Jangan kasih kendor, hajar terus. Sampai nanti akan lahir banyak orang-orang yang terbantu kesehatannya, terbantu keuangannya menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Kalau mendengar cerita dari Dr. Ros yang kemudian di-share di grup ya tentang leader-leader di Maumere, ada Kak Linda, Kak Moa, Kak Ludwina, dan semuanya. Saya juga jadi teringat ya bagaimana dahulu saya mengawali bisnis ini Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Norman dan tim adalah bagian dari trek sejarah semua leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini. Jadi yang dilakukan udah betul banget udah ya. Dan sebentar lagi akan kita saksikan banyak orang-orang leader-leader dari Maumere yang akan menjadi the next platinum elite berikutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan apa yang diraih oleh tim Maumere tentunya seperti yang tadi juga sudah Mas Norman sampaikan. Silahkan Bapak Ibu tiru ya, tiru setiru-tirunya, sebaik-baiknya, karena apa yang tim Maumere lakukan tentunya juga bisa dilakukan oleh tim dari kota-kota lainnya. Ikan sepet, ikan gabus, ikan gurame, lebih cepat, lebih bagus. Ayo Bapak Ibu kita suksesnya Rame-rame. Terima kasih banyak Pak Ali. Kita sukses rame-rame. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah dari rumah saja untuk acara hari ini, untuk leader-leader yang sudah berbagi cerita. Untuk semua orang yang sudah mengkonsumsi For Life dan juga merasakan manfaat, semoga kita bisa terus diberikan kekuatan untuk membagikan kabar baik ini kepada lebih banyak orang lagi. Sebelum menutup acara ini, kita boleh mungkin yang bisa on cam, kita mau foto bersama. Supaya nanti bisa di-share kepada orang-orang, kasih naik status, kasih naik di FB, di Instagram, di WA, silahkan. Kita ada 3 halaman. Oke, sebentar. Sudah 1. Oke, boleh tangannya 4 For Life. 1, 2, 3. Oke, siap. Sebentar, 1 lagi. 1 lagi karena halamannya banyak nih orangnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di acara Timbon yang lain, acara-acara Timbon yang berikutnya. Jangan sampai tidak hadir karena banyak inspirasi, banyak motivasi, banyak kabar baru yang akan diraih dan didapatkan. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa, semangat pagi. Ya, semangat Maumere. Semangat. Luar biasa.